Selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di rumah kita tercinta, selamat datang di JKI Mawar Sharon. Pagi ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita bisa ada sampai hari ini. Ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahannya sepanjang seminggu yang kemarin. Saya percaya setiap kita, kalau kita merenungkan kasih Tuhan, kalau kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, tidak habis rasanya kita bisa berpikir. Tidak habis kasih setianya dalam hidup kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Dia selalu menyediakan hal-hal baru setiap hari. Dan saya percaya apa yang kita dengar pagi hari ini pun ini sesuatu yang baru. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Mari sama-sama kita izinkan dia berbicara untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya beri judul renungan singkat kita, memilih untuk mengasihi. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3. Memilih untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu, selama sebulan ini di gereja ini kita punya sebuah tema yang menurut saya temanya enggak sulit Bapak Ibu. Temanya sesuatu yang mungkin kita sudah pahami Bapak Ibu. Tetapi jujur saja tema ini harus dijalankan setiap hari. Tema ini tidak bisa sekedar didengar seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan mungkin jarang-jarang Bapak Ibu. Tetapi tema ini harus kita lakukan setiap hari. Tema selama sebulan ini adalah Love God, Love People. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tentu yang namanya mengasihi itu tidak bisa cuma jarang-jarang ya Bapak Ibu ya. Ya aku mengasihi kalau pas ada moodnya ya, pas enak hatinya baru mengasihi. Kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Yang namanya mengasihi selalu harus dilakukan setiap hari. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan mencoba meneruskan, saya akan mencoba melihat dari sisi yang lain lagi dari yang minggu lalu Pastor Iman sudah sampaikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu merangkum seluruh kehidupan kita, seluruh hukum Taurat itu hanya dalam 2 perintah kalau kita perhatikan. Tuhan Yesus sepanjang karir pelayanannya, kalau boleh kita bilang karir pelayanan ya Bapak Ibu. Sepanjang Tuhan Yesus melayani di muka bumi bersama dengan murid-muridnya, beliau secara umum hanya mengajar tentang 2 hal. 2 hal ini yang kemudian jadi dasar untuk seluruh kehidupan kekristenan kita. 2 hal ini yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu Bapak Ibu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, betul ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu. Dan yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi 2 hal ini merangkum seluruh pelajaran yang Tuhan Yesus jabarkan selama kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 tahun beliau pelayanan di muka bumi. Sekitar 3 sampai 3,5 tahun ini yang diajarkan. Kasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bahkan ya Rasul Paulus juga menegaskan hukum yang Yesus ajarkan 2 itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu, sama Rasul Paulus dijadikan satu kalimat yang sangat powerful, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga mengasihi sesama. Jelas artinya Bapak Ibu, kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bukan sekedar tambahan, bukan sekedar tugas tambahan. Ya kalau pas sebagai orang Kristen, pas bisa, pas nggak ada halangan, ya sesekali mengasihi sesama bolehlah. Bukan itu Bapak Ibu. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dia. Tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama, rasanya percuma juga Bapak Ibu. Karena mengasihi sesama itu bukan tugas tambahan. Kan waktu itu Yesus mengajarkan kan, hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tadi ya Bapak Ibu ya. Segenap kekuatan, segenap hati, semuanya segenap itu. Dan Yesus mengatakan hukum kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi mengasihi sesama itu bukan level keduanya. Yang penting mengasihi Tuhan kok. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Gak bisa kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita punya tanggung jawab yang sama untuk kita mengasihi sesama kita. Karena 2 hukum ini bobotnya sama.
kekuatannya sama, nilainya sama. Mengasihi Tuhan dan sesama itu sama-sama penting. Tidak ada yang mana yang lebih penting, tidak ada Bapak Ibu. Kita tidak bisa sekedar mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Kita juga tidak bisa sekedar mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, pagi hari ini kita akan mencoba melihat dari satu rangkaian firman Tuhan saja, satu bagian firman Tuhan yang menurut saya ini berbicara sangat kuat. Kenapa kok kita harus mengasihi sesama juga? Kenapa harus mengasihi sesama juga? Karena Bapak Ibu seperti ini. Karena ketika hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, seperti yang minggu lalu disampaikan, yang namanya ego, kepentingan diri sendiri itu mulai dilembutkan. Egonya mulai nggak lagi berkuasa. Oh, yang penting aku. Enggak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat kalau yang namanya ego, kepentingan diri sendiri ini akan mulai dilembutkan. Enggak lagi berpikir aku, tetapi mulai berpikirnya bukan lagi saya, tetapi kita bersama. Kemudian kesombongan pasti dikikis. Tidak ada orang yang ngomong cinta Tuhan, ngomongnya, wah aku mengasihi Tuhan. Aku hidup dalam firman-Nya. Aku hidup dalam hadirat-Nya setiap hari. Tidak ada orang yang hidup dalam hadirat-Nya yang masih di waktu yang bersamaan hidup dalam kesombongan. Karena sejatinya Bapak Ibu, orang yang dekat sama hadirat Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Setuju ya? Tidak ada yang tidak berubah di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau dulunya sombong, kalau dulunya merasa paling penting, kemudian terbiasa dekat dengan firman Tuhan, sudah pasti orang itu akan berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi lebih rendah hati. Sudah pasti Bapak Ibu, contohnya banyak sekali di Alkitab. Bahkan Rasul Paulus yang nanti kita akan baca juga, Rasul Paulus juga sama, dia merasa dia paling benar segala macam. Kita tahu ketika dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, dia berjumpa dengan Allah secara pribadi, arah hidupnya diubahkan. Ada lagi Zakeus. Saya suka kisah Zakeus Bapak Ibu. Zakeus itu yang itu ya, naik ke pohon ya Bapak Ibu ya. Yang ketika dia orang yang pelit, orang yang tidak suka berbagi, orang yang semua tentang aku. Duit. Ya kan, Zakeus kan pemungut cukai, dia memeras orang untuk bayar lebih. Zakeus saja yang seperti itu ketika berjumpa dengan Yesus, itu baru diajak makan, hidupnya berubah. Ada banyak lagi, siapa lagi? Simon Petrus, orang yang paling berapi-api, orang yang paling, dia merasa si paling berapi-api. Kemudian dia mengkhianati Yesus, dia sebelum ayam berkokok itu dia mengkhianati menyangkal ya kok berkhianat bukan menyangkal Bapak. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu pun ketika Yesus menjumpainya, ketika dia jadi nelayan terus dia cari ikan, Yesus menjumpai dia. Pada akhirnya dia juga berubah kok. Jadi intinya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak berubah di dalam hadirat Tuhan. So, jadi kalau merasa hidupnya udah gini aja sudah oke kok, aku sudah merasa sudah baik kok. Itu artinya belum berjumpa dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Karena sejatinya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka egonya akan dilembutkan, kesombongannya akan dikikis. Kepentingan diri sendiri ini bukan jadi pusatnya. Yang penting aku, ini sudah hendak. Kalau orang sudah berjumpa dengan kasih Tuhan, maka dia akan berpikir bukan aku lagi, tetapi orang lain. Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Pandangannya berubah Bapak Ibu. Yang dulu ngelihatnya ke dalam terus, kalau orang sudah belajar dan berjumpa dengan kasih Tuhan, dia akan kemudian ngerasa kayak, aku perlu deh memperhatikan orang ini. Aku perlu deh mikirin dia. Aku perlu deh kelihatannya untuk berdoa bagi dia. Aku perlu deh setiap hari untuk, kadang-kadang WhatsApp aja, kamu gimana kabar? God bless you. Itu akan dilakukan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, maka saya mau berkata ya Bapak Ibu, jumpai Tuhan. Kalau kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan sedikit dari apa yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Iman. Saya ketika mempersiapkan hari ini, saya mendapatkan sebuah ayat yang
yang mungkin Bapak Ibu nggak asing. Ayat ini mungkin sering sekali Bapak Ibu temui dan sering kali mungkin Bapak Ibu ketemu baca ayat ini, tetapi pagi hari ini saya mencoba melihatnya dari sisi yang lebih sederhana Bapak Ibu. Kita akan buka sama-sama di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Sudah tertulis di depan. Bapak Ibu kalau mau buka silahkan. Tapi kalau mau lihat di depan silahkan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 ini terkenal sekali tentang kasih ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan. Ayat 4 berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi ayat 8 berkata kasih tidak berkesudahan. Nah Bapak Ibu, sedikit saya mau jelaskan background kenapa ada ayat ini Bapak Ibu. Kenapa ada 1 Korintus pasal 13. Biasanya Bapak Ibu, biasanya 1 Korintus 13 ini ditulis ketika dikotbahkan ketika ada orang menikah Bapak Ibu. Biasanya kalau ada orang menikah, orang baru syukuran pernikahan atau istilahnya persiapan untuk pernikahan, biasanya ayat ini dikotbahkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu seakan-akan ditujukan kepada calon pengantinnya Bapak Ibu. Oh kamu mau menikah, menikah tuh ya kasih ini harus sabar, harus murah hati ya, harus ini saling pengertian, harus saling menolong. Jangan sampai anduk basah ditaruh di kasur ya, mungkin gitu ya, itu contoh-contohnya ya toh. Atau kalau sikat gigi itu ya jangan pasta giginya nekannya dari tengah, biasanya gitu itu yang jadi masalah ya kan. Ada yang dari tengah, ada yang dari belakang ya, saya nggak tahu. Cuma intinya adalah biasanya ayat-ayat ini digunakan untuk mengkhotbahi orang-orang yang persiapan menikah. Nah, saya mencoba ini Bapak Ibu ya, saya mencoba belajar sedikit tentang ayat ini. Nah, surat 1 Korintus ini, surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus yang pertama ini, itu dituliskan sekitar tahun 50-an Bapak Ibu, ketika dia sedang tinggal di kota namanya Efesus. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Korintus ya, jelas namanya 1 Korintus ya kan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Korintus. Korintus ini kota yang sangat zaman itu ya Bapak Ibu, itu sangat-sangat luar biasa. Korintus ini kota yang maju, kota yang kalau zaman sekarang namanya metropolitan kali ya. Kota di mana semua orang berpikiran maju, perdagangannya maju, ekonominya maju. Kemudian Korintus ini orang-orang di mana banyak orang datang ke Korintus belajar. Banyak datang ke Korintus ini orang-orang pada kumpul, berbagi ilmu. Intinya Korintus ini kota yang sangat-sangat maju zaman itu. Nah, positifnya kota ini maju, kota ini sangat besar, sangat luar biasa. Tetapi ada negatifnya Bapak Ibu. Negatifnya adalah kemudian karena kemajuan zaman, karena kemajuan ini teknologi ya, kemajuan budaya, tradisi, orang-orang percaya di kota Korintus itu kemudian mulai sedikit terpengaruh dengan budaya-budaya yang berkembang di kota Korintus. Mereka kemudian mulai mulai berpikir dan mulai terkontaminasi dengan yang namanya kekayaan, ya kan? Kota ini ya kan tetap percaya sama jalan Tuhan iya, tapi tetap terpapar dengan yang namanya saing-saingan perkara kekayaan, usaha, perdagangan. Bahkan dituliskan Korintus ini mulai terkontaminasi dengan yang namanya moral yang rusak, persaingan sosial, kesombongan, keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi saling mempengaruhi Bapak Ibu. Itu tidak heran makanya jemaat di kota Korintus itu hari-hari itu mereka sedang bergumul, mereka sedang banyak bertengkar. Mereka sedang banyak
kalau bahasa Jawa Tengah udur-uduran Bapak Ibu. Mereka lagi, kalau orang Ungaran bilang tukaran. Tukaran itu bukan barter ya, tapi tukaran itu ini apa? Berantem lah intinya, berantem. Lagi banyak berselisih paham. Karena itu sebenarnya mereka orang percaya, mereka orang yang sudah ditebus orang percaya. Tapi mereka karena terpengaruh budaya saing-saingan, bukan sayang-sayangan. Lumayan kalau sayang-sayangan. Ini saing-saingan Bapak Ibu, saing-saingan, saling berebut ini, saling merasa lebih. Nah, itu kemudian di Korintus ini terjadi itu, tukaran, berantem. Orang saling apa ya, saling berusaha, ini loh aku lebih baik loh, aku lebih baik, golonganku lebih baik, golonganku lebih bagus. Nah, ini jadi sebuah awasan yang kemudian Rasul Paulus ngelihat, wah ini tidak boleh, makanya ayat ini ditulis Bapak Ibu. Nah, tadi ya beberapa masalahnya yaitu perpecahan antar kelompok, kesombongan karena merasa punya pengetahuan rohani, saling menggugat, wah saling menggugat itu saling ini ya, saling menyalahkan, mungkin saling merendahkan, kekacauan dalam ibadah, ibadah kok bisa kacau ya toh. Kemudian ada persaingan soal karunia-karunia rohani. Wah, kelihatannya si rohani Bapak Ibu. Tetapi kalau tetap bentuknya persaingan, tetap tidak baik Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus khususnya pasal 13 ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Alkitab, 1 Korintus 13 ini, 1 Korintus 13 ini kan diantaranya sebelumnya kan pasal 12. Setelahnya pasal 14. Betul ya? 13 ini di tengah. Pasal 13 ini bicara soal, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu itu ada judul perikopnya adalah kasih. Kasih, coba dicek kasih. Nah, tetapi lucunya Bapak Ibu, ayat pasal 12 dan pasal 14 tidak bicara soal kasih. Pasal 13-nya betul soal kasih, tetapi pasal 12-nya itu judul perikopnya adalah rupa-rupa karunia roh. Pasal 14-nya judulnya adalah sekali lagi tentang karunia roh. Tetapi ayat pasal 13-nya di tengah-tengahnya itu bicara soal kasih. Maksudnya apa? Secara tidak langsung sebenarnya pasal 1 Korintus 13 ini, 1 Korintus pasal 13 ini bukan utamanya ngomong tentang pernikahan. Tetapi pasal ini berbicara tentang teguran Rasul Paulus untuk jemaat yang sedang terpecah-pecah dan saling bersaing. Pasal 12-nya ngomong soal rupa-rupa karunia rohani. Oh, pada bernubuat, ada karunia ini, karunia itu, karunia ini, blablabla. Kemudian 14-nya juga sama ngomong soal karunia-karunia, tetapi diselipkan di pasal 13-nya tentang kasih. Secara tidak langsung, ini jadi sebuah warning untuk kita semua Bapak Ibu. Intinya adalah Paulus ini lagi menyampaikan, kamu mau punya karunia yang itu yang dijelaskan di pasal 12 itu, tentang karunia yang dijelaskan di pasal 14 itu, silahkan punya karunia. Tetapi kalau pasal 13-nya tidak dijalankan, maka 12 dan 14 jadi percuma. Paulus mau ngomong, karunia rohanimu itu tidak berarti apa-apa kalau kamu tidak punya kasih. Bahkan di pasal 13 berkata bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berhenti, tetapi kasih tidak berkesudahan. Betul? Ada satu lagi bagian firman Tuhan berkata, nanti akan tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih Bapak Ibu. Yang tidak berhenti adalah kasih. Kasih ini jadi sesuatu yang nampaknya setiap hari kita dengar. Apalagi kita di gereja ya kan. Pasti dengar dong kata kasih itu. Coba tadi nanti dilihat di streamingnya ini kita hitung. Berapa kali WL saya nanti yang berdoa ngomong soal kasih-kasih. Banyak Bapak Ibu. Tetapi jarang sekali kita ini ya ngerti kalau ini harus dilakukan setiap hari. Nah Bapak Ibu, ayat 4 sampai 8 bisa kembali ke 1 Korintus tadi, Kakak. Ayat 4 sampai 8 ini menjelaskan ya, kalau kita mau lihat ya tadi, ayat 4 sampai 8 ini enggak cuma ngomong, oh kasih ini gini, kasih itu, tapi
Yang saya kasih itu ya, kasih apa agak bold itu, agak tebel itu Bapak Ibu. Itu menjelaskan kasih itu bukan sekedar perasaan. Tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Menariknya, kalau kita baca ini ya, Paulus tidak mendefinisikan kasih itu sebagai perasaan Bapak Ibu. Kasih adalah perasaan, bukan. Tetapi di sini dikatakan, kasih itu satu apa? Sabar. Sabar itu bukan perasaan Bapak Ibu. Sabar itu keputusan. Betul? Murah hati itu bukan perasaan. Murah hati itu keputusan untuk bermurah hati. Terus sampai ayat yang ke-8. Paulus menjelaskan sikap dan perilaku yang nyata untuk kita bisa melakukan kasih. Kalau kita belajar sedikit Bapak Ibu dalam teks bahasa Yunani, kata kasih itu, gambaran kasih itu selalu ditulis dalam bentuk kata kerja. Artinya kasih itu bukan sesuatu yang sesuatu yang sekedar kita rasakan, tetapi kasih itu sesuatu yang kita lakukan. Kasih adalah sebuah pilihan. Kasih adalah sebuah keputusan. Kasih adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan yang dinyatakan dalam tindakan dan karakter, bukan sekedar emosi atau perasaan. Karena kalau perasaan Bapak Ibu itu gampang berubah-berubah Bapak Ibu. Yang namanya kasih, kalau dasarnya perasaan itu berubah-berubah Bapak Ibu. Saya mengasihi istri saya. Kalau pas dia hari itu masak makanan kesukaan saya, di rumah masak itu ya, jam segini ngomongin makanan, maaf ya Bapak Ibu ya. Belum ada sarapan kan ya? Ya supaya memotivasi kita untuk kita habis ini cari sarapan. Misalnya istri saya masak sayur kesukaan saya, sayur lodeh, terus ada ini ada ikan asin, terus ini pakai kerupuk, nasi anget-anget. Pasti hati saya senang betul Bapak Ibu. Ketika saya lihat sayur seperti itu dan saya senang, maka dengan mudah saya berkata, aku mengasihimu, thank you ya mama, wah mama baik hati banget. Mau terima kasih ya mama, aku mengasihimu. Karena hatinya baru senang. Kalau anak-anak saya baru pulang sekolah terus tiba-tiba, halo papa, bentar ya pak. William sama Arlene mau ngerjain PR dulu. Kami mau duduk, kami mau ngerjain PR dulu. Melihat mereka ngerjain PR, ngerjain tugas, senang dong hati saya. Itu gampang saya bilang, papa tuh sayang loh sama kalian. Karena mereka baru ngerjain PR Bapak Ibu. Bayangkan, kalau pulang sekolah mereka berdua tukaran Bapak Ibu. Rebutan mainan. Ini rebutan mainan, wah biasa kan yang gede gangguin yang kecil, biasa normal. Gangguin itu, wah teriak-teriak kejar-kejaran di rumah, pukul-pukulan bantal guling. Jengkel, apakah saya mengasihi mereka? Kalau dasarnya hanya perasaan, maka saya akan dengan mudah bilang, wow, marah-marah gitu. Itu sebabnya kasih, itu dasarnya nggak boleh perasaan Bapak Ibu. Karena pas baik, kelihatan baik, aku mengasihimu. Itu gampang Bapak Ibu. Tetapi kasih itu bicara soal keputusan. Kasih itu bicara tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak sabar sebenarnya. Betul kan? Namanya sama-sama ada orang lain bertindak jengkelin sama kita. Bencekno gitu ya orangnya. Dia jengkelin banget sama kita gitu. Kemudian kita bisa punya pilihan antara kita mau jengkel atau kita tidak jengkel. Itu pilihan Bapak Ibu. Sekali lagi kasih itu pilihan. Itu bukan berdasarkan sekedar perasaan Bapak Ibu. Nah, Paulus bukan hanya sekedar menjelaskan tentang kasih di 1 Korintus 13 itu. Tetapi Paulus juga menjelaskan itu tentang pribadi Yesus. Itu sebabnya kenapa ketika kita mengasihi Yesus, ketika kita berjumpa dengan kasihnya, maka 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu kita bisa lakukan, kita bisa latih setiap hari. Karena kita sudah berjumpa dengan kasihnya. Setiap kalimat dalam bagian tadi ya 1 Korintus 13 ayat 4-8 tadi, itu setiap kalimatnya itu cocok dengan karakter Yesus. Yesus itu sabar sama orang-orang berdosa. Setuju ya? Yesus itu baik kepada mereka yang hidupnya tersisih. Kaum marginal katanya. Orang lumpuh, orang sakit, orang kusta, orang berkekurangan. Yesus baik kepada mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak mencari keuntungan, kemuliaan untuk dirinya sendiri. Semua kemuliaan dibalikin kepada kerajaan Allah.
Yesus bahkan rela menanggung yang namanya penderitaan. Dia nggak terus lepas tangan. Oh karena aku yang gurunya, aku yang punya kuasa, yang disalib biar orang lain dong. Enggak Bapak Ibu, dia rela menanggung penderitaannya. Dia rela menanggung apa yang harus dia tanggung. Bahkan Yesus mengampuni musuh-musuhnya. Kalimat terakhir yang dia ucapkan kepada orang-orang yang itu adalah Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mempraktekkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi 1 Korintus 13 ini ayat 4 sampai 8 ini adalah dasarnya adalah gambaran tentang Yesus. Dan melalui firman ini Paulus sekali lagi mau mengatakan kepada kita, kalau kamu mengaku ngikut Yesus, mengikut Kristus, maka hidup kita juga harus mencerminkan kasih seperti ini. Kalau kita mengikut Yesus, kita ngomong, Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau. Ya berarti kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita belajar mengambil keputusan untuk mengasihi dengan cara seperti ini. Simple Bapak Ibu. Simple dikotbahkan Bapak Ibu. Tetapi untuk menjalaninya setiap hari, ini butuh yang namanya keputusan yang konsisten. Ayo kita putuskan. Jengkel sedikit, ngalami apa dikit, diomongin orang sedikit, ingat, kasih itu, apa Bapak Ibu? Sabar, ini baru kalimat pertama aja udah susah loh Bapak Ibu. Baru pertama tuh belum sampai semua itu. Dengar orang ngomong sesuatu tentang kita, berlaku sesuatu yang tidak pas tentang kita. Ingat, kasih itu sabar. Kalau anak saya ini, kasih itu sabar dari kepala. Sabar sampai kaki ya. Kami ngajari dia, kamu harus sabar sampai kaki pokoknya. Harus sabar Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Setelah sabar kasih itu murah hati. Kasih itu bla 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 sampai terakhir Bapak Ibu. Ini enggak bisa dilakukan kalau kita tidak berjumpa dengan kasihnya. Ini enggak bisa kita lakukan kalau kita cuma sekedar pakai perasaan. Oh perasaanku baru enak nih. Oh makanya aku bisa tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pas perasaannya enak Bapak Ibu. Pas perasaannya enak. Tapi saya membayangkan pulang dari kerja, terus aku hari ini pas moodnya bagus. Di tempat kerja semuanya oke. Oke, aku tidak akan menyimpan kesalahan teman kerjaku. Karena moodnya baru bagus, perasaan baru enak. Baru pulang kerja, baru gini keluar sedikit, baru keluar dari pintu kerjaan, enggak tahu, kepleset apa kejeduk sesuatu gitu ya, kepleset jatuh. Bruk, jengkel kan Bapak Ibu, jengkel. Wah, tiba-tiba perasaannya berubah jadi enggak enak. Tiba-tiba jadi ingat, oh itu tadi dia juga ngelakuin itu. Ingat lagi semua kesalahannya. Kalau berdasarkan perasaan, enggak bisa Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar kita harus melatih dengan keputusan setiap hari. Ada sebuah quote yang klasik Bapak Ibu, sebuah quote yang saya temukan ini menyentil sekali kehidupan saya Bapak Ibu. Sebuah quote yang klasik yang saya renungkan berkata demikian. Beribadah itu bukan hanya tentang diriku datang ke gereja dan menyanyi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Beribadah itu bukan hanya tentang diriku datang ke gereja dan menyanyi, mengangkat tangan, mendengarkan khotbah, lalu pulang, dan kembali lagi minggu depannya. Toh setiap minggu lakukan itu kok. Datang ke gereja, nyanyi, terus angkat tangan, tutup mata, terus pulang, dengerin khotbah, pulang, terus minggu depan datang lagi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi ibadah kita akan sangat berdampak bagi diri kita dan orang lain ketika kita mempraktekkan apa yang diajarkan di dalamnya. Setuju ya? Kan kita mau nih jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar, kita mau jadi sekedar kolektor-kolektor firman Tuhan ya kan. Apal ayatnya, ngerti teorinya, paham teologinya, tapi enggak mempraktekkan, percuma kan Bapak Ibu, betul? Yesus sendiri kalau kita lihat di
Perjanjian Baru, di kitab Injil, Yesus itu banyak nyindir ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Ahli Taurat itu apa kurang ngerti toh firman, apa kurang ngerti toh kitab-kitab Taurat. Yo ngerti banget, apal, ngelotok Bapak Ibu. Sudah hafal di luar kepala. Sudah hafal semua urutan gulungan kitab, wis apal semua Bapak Ibu. Tetapi Yesus bilang, kamu itu loh, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli orang-orang Farisi. Kalian tuh kayak kuburan. Kuburan yang luarnya dicat warna putih, mulus. Tetapi dalamnya penuh dengan ya penyakit, ya binatang melata, hal-hal yang rusak itu semua di dalam. Betul ya? Yesus bilang juga, kamu ini ngomongmu bagus. Yesus ngajari sama orang-orang yang ikut dia. Ini loh, ahli-ahli Taurat ini loh. Kalian lakukan sama seperti mereka. Ibadahnya lakukan kayak mereka. Ibadahnya rajin, baca kitabnya rajin. Lakukan sama kayak ahli-ahli Taurat ini. Tetapi jangan tiru hidupnya mereka. Karena Pak Yesus tahu hidupnya ahli Taurat ini tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan. Nah, quote ini Bapak Ibu saya renungkan beberapa hari ini Bapak Ibu. Ini sederhana tapi kok kayaknya saya ditampar gitu ya. Rasanya baca lagi ditampar lagi rasanya. Oh iya, harus dikoreksi. Jangan-jangan itu saya Bapak Ibu. Beribadah itu sekali lagi bukan cuma datang nyanyi, dengerin khotbah, pelayanan mungkin, main musik lah, jadi singer lah, jadi penari tamborin, jadi usher, dimanapun kita pelayanan di multimedia, itu bukan tentang itu Bapak Ibu. Tetapi esensi ibadah yang paling tepat, yang paling utama adalah melakukan apa yang diajarkan di dalamnya. Kalau hari itu ibadahnya kita lagi membahas soal mengasihi, paling benar adalah kita melakukan mengasihi. Kalau hari itu di ibadah kita diajari, ayo belajar untuk mengampuni. Maka paling enak, paling benar, paling pas adalah kita melakukan apa yang namanya mengampuni. Itu ibadah yang paling berdampak, paling efektif buat hidup kita dan orang lain Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, kita enggak kepingin ibadah cuma, yang penting tiap minggu datang aja. Yang penting tiap minggu hadir aja supaya enggak di WhatsApp sama gembala kita. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ibadah itu harus berdampak buat hidup kita, harus mengubahkan kehidupan kita. Saya minta tolong sekali lagi ditampilkan yang tadi 1 Korintus 13 ya, Kak. Saya minta izin ya Bapak Ibu. Minta izin untuk sedikit mengatakan apa yang dari hati saya. Saya berharap ini saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi saya benar-benar ini refleksi dari hidup saya sendiri. Kalau ada yang tersindir itu saya tersindir Bapak Ibu. Karena ini semua saya coba katakan, saya coba gambarkan dari kehidupan pengalaman saya pribadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ngerti ayat ini. 1 Korintus 13, kita ngerti kasih itu bla bla bla, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Bukan keuntungan ya, tapi keuntungan diri sendiri. Kalau tidak mencari keuntungan nggak bisa. Kalau kita namanya berdagang, berjualan ya pasti harus mencari keuntungan. Tetapi tidak mencari keuntungan diri sendiri ini artinya adalah semua hanya berfokus kepada diri kita. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, tidak menyimpan kesalahan orang lain itu digambarkan dengan tidak nyimpan ini, catatan nota tagihan itu loh Bapak Ibu. Tidak seakan-akan kita tuh kayak punya nota tagihan. No, kamu kemarin tanggal sekian, bulan sekian kamu ngomong ini sama aku. Dicatat kayak pakai nota gitu Bapak Ibu. Kasih itu bla bla bla, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung bla bla bla. Buat apa kita ngerti ayat ini, kita baca ayat ini setiap hari, kita renungkan setiap hari. Buat apa datang ke gereja setiap hari Minggu? Tetapi waktu itu ya saya berpikir, buat apa saya datang ke gereja tiap minggu? Saya setiap hari Minggu pelayanan, setiap minggu lakukan ibadah tanda petik ya. Tapi terus-terusan dalam hati saya menyimpan kemarahan dan kesalahan orang lain. Saya baca lagi ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan, dan ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya jadi merenungkan, buat apa saya datang ke gereja? Buat apa kita semua ada di gedung ini setiap hari Minggu? Kalau kita masih nyimpan kesalahan orang lain. Wah, orang itu ya.
Itu kemarin tanggal 1 bulan 7 tahun 2001 pernah berkata demikian sama aku. Wah, diingat-ingat Bapak Ibu. Jangan ketawa Bapak Ibu, itu saya lakukan, saya pernah lakukan Bapak Ibu. Saya nyimpen kesalahan sama orang. Orang ini dulu pernah ngunek ke aku seperti ini. Orangnya sudah lupa, saya tidak lupa Bapak Ibu. Orang ini dulu pas pelayanan, pernah satu kali dia ngomong sama aku, wah merendahkan aku. Orang ini menyinggung perasaanku. Buat apa datang ke gereja, kita ngerti ayat ini kalau itu dilakukan. Satu sisi kita merasa bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai firman-Nya, tapi di satu sisi aku membenci orang-orang ini. Berbuat apa Bapak Ibu? Itu percuma Bapak Ibu. Itu percuma tak berguna Bapak Ibu. Itu percuma tak berguna. Ibadahnya tuh jadi sekedar ya ritual aja deh ya, sekedar hafalan aja Bapak Ibu. Apa ya, kalau orang bilang kayak sekedar ya, cuma sekedar kayak ya kebiasaan tok. Hari Minggu kalau nggak ke gereja rasanya aneh ya itu, kebiasaan. Tetapi kalau datang hari Minggu ke gereja, komsel, ke sisi, datang ke pelayanan, datang ke persekutuan doa, masih nyimpan ke sana. Wah, orang ini ya, wah orang ini ya. Kemarin dia pernah tak salami, aku berusaha nyalami. Dia tiba-tiba, oh ya, terus dia melengos gitu. Wah, awas ini orang ini. Terjadi sebuah ketermelengosan yang sangat menyakiti hati saya. Ini bahaya, oh pernah Bapak, jangan ketawa Bapak Ibu. Ini saya pernah alami Bapak Ibu. Pas nyalami orangnya nggak lihat saya. Oh ya nyalami, tangannya di sini. Tapi ininya ngelihat orang lain. Oh iya ya. Wah rasanya kemeropok Bapak Ibu. Orang ini nggak menghargai saya. Buat apa kita datang ke gereja kalau sikap itu masih ada di tempat kita? Buat apa kalau itu masih bercokol di hati kita? Kalau mau masih menang-menangan sendiri, entah di sekolah, entah di kampus, di keluarga, di pelayanan, ya rasanya percuma juga sih rajin ibadah. Menang-menangan harus aku. Percuma juga Bapak Ibu. Kalau merasa masih aku ini lebih kok dari yang lain kok. Aku lebih rohani, lebih ngerti, lebih pinter, lebih senior, lebih hebat dari yang lain. Kalau merasa lebih, kelihatannya kita perlu bertobat deh Bapak Ibu. Karena di ayat 4 berkata, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam pekerjaan, dalam usaha, ayo kita belajar melakukannya dengan jujur dan terbuka. Ingat ayat 6, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Bersukacitanya karena kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Tema ini gampang sekali untuk kita dengar. Gampang sekali untuk kita cari ayatnya di Alkitab banyak Bapak Ibu. Tentang kasih itu banyak di Alkitab Bapak Ibu. Tetapi untuk mempraktekannya, ini benar-benar butuh komitmen yang kuat. Benar-benar butuh sebuah hati yang siap untuk disayat-sayat Bapak Ibu. Karena ini enggak cuma bicara tentang teori, kasih itu bicara tentang tindakan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya. Kasih kepada Tuhan itu mengubah orientasi hidup dari aku menjadi Tuhan dan orang lain. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu bla 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 bla. Kalau kita berhasil melakukan itu dengan hati yang benar, maka kita juga akan bisa melakukan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu tentu mengasihi diri sendiri dong. Ya kan? Contohnya apa? Bapak Ibu makan makanan yang sehat. Bapak Ibu rajin untuk minum vitamin mungkin. Atau rajin merawat diri sendiri. Kenapa? Karena aku mengasihi diriku. Tentu Bapak Ibu tidak kepingin hal-hal yang buruk terjadi kepada dirinya sendiri. Betul ya? Kita naik motor ya pakai helm supaya aman. Kita melakukan segala sesuatu ya berhati-hati supaya tidak sampai kenapa-kenapa. Kalau kita mengasihi diri sendiri, itu artinya kita bisa juga mengasihi orang lain Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, kasih orang lain seperti dirimu sendiri. Kita juga berharap jangan sampai kata-kataku ini nyakiti hatinya dia.
Aku tidak kepingin disakiti, makanya aku tidak menyakiti. Aku tidak kepingin disalah sangka, makanya aku tidak usah berlaku dan berburuk sangka sama orang. Jadi sekali lagi, kasih ini bicara tentang tindakan yang nyata. Beribadah, kehidupan berkeluarga, kehidupan pelayanan akan sangat menyenangkan. Saya garis bawahi, kasih bold warna merah, kasih tanda petik, fontnya dibesarin Bapak Ibu. Kehidupan berkeluarga, beribadah, kehidupan pelayanan akan sangat menyenangkan kalau semua saling mengasihi. Kalau semua tidak ada yang saing-saingan, tidak saling menyimpan kesalahan. Yang dulu biarkan berlalu. Justru saling mendukung itu yang baik. Semua tentu rindu ya demikian ya. Ibadah jadi menyenangkan, keluarga jadi menyenangkan, setiap langkah kita jadi menyenangkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Mari bersama-sama kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada sesama, juga di tengah-tengah jemaat ini. Wujudkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita wujudkan kasih kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Wujudkan kasih kita kepada sesama kita di tengah-tengah jemaat ini. Saya berdoa biar semua dari kita bisa belajar untuk mengasihi dengan tulus. Karena sejatinya mengasihi itu bukan soal perasaan, tetapi itu soal keputusan. Amin Bapak Ibu. Orang bisa berbuat salah sama kita. Orang bisa berkata salah sama kita. Orang bisa melakukan sesuatu yang tidak pas sama kebiasaan kita. Orang bisa melakukan sesuatu yang rasanya kayak tidak enak sama kita. It's okay, it's normal. Karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Tetapi kita punya pilihan untuk kita mengasihi. Kita punya pilihan untuk kita mengampuni. Kita punya pilihan untuk kita berlaku murah hati. Kita punya pilihan untuk kita punya kesabaran. Itu pilihan Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya berdoa dan saya rindu kebenaran yang sederhana ini, kebenaran yang simple ini kita bisa mulai kita praktekkan bareng-bareng Bapak Ibu. Jangan merasa sudah cukup kok, yang penting aku sudah setiap hari Minggu ke gereja, yang penting hari Minggu aku sudah ada di sini, yang penting hari Minggu sudah lakukan ini dan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita perlu menyadari, kalau setiap kita harus mengkoreksi hati kita terus. Kita harus mengkalibrasi hati kita terus. Untuk kita bisa sefrekuensi sama firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengasihi, mengasihi, mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kalau Tuhan bilang dua hal itu, ya mari kita pastikan frekuensi hati kita sama dengan firman Tuhan. Iya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku. Dan aku juga mau mengasihi orang-orang yang ada bersama dengan aku hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih. Kalau Engkau mengingatkan kami pagi hari untuk kami bisa saling mengasihi. Ajari kami Tuhan. Tuntun langkah kami. Bawa kami setiap hari. Untuk kami melakukan keputusan-keputusan yang benar. Untuk kami bisa mengasihi orang lain. Kami mau bertumbuh di dalam kasih. Kami mau bertumbuh di dalam kedewasaan. Kami ingin juga mengekspresikan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dalam hubungan kami kepada orang lain. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk kami jadi orang-orang yang sabar. Ajari kami jadi orang-orang yang murah hati. Setiap hari Tuhan, ajari kami untuk kami jadi orang-orang yang tidak cemburu. Ajari kami untuk kami jadi orang-orang yang tidak memegahkan diri. Orang-orang yang tidak sombong. Ajari kami untuk kami tidak melakukan yang tidak sopan. Ajari kami untuk kami tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ajari kami untuk kami berlaku tidak mudah marah. Ajari kami untuk kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ajari kami bersuka cita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan Tuhan. Kami mau belajar menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini hati kami, ini hidup kami. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, mengajar setiap kami, membawa setiap kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama percaya kita katakan, amin.